Berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkan. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan seorang pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin menikah dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Anda seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya untuk memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya tidak sama sekali Nyonya miliki? Yang mulia, saya keberatan dengan ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri. Yang mulia, saudara pembela terburu nafsu. Saya belum selesai bicara dan saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu simpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Begitu cinta padanya hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Apa tidak tahu pasti, biarpun kepastian itu tidak penting, dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati biasa. Dan memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Tolong lebih keras. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki lain sayangannya. Perempuan macam apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain, penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Cara saudara mengajukan pertanyaan memunculkan Nyonya Murni. Itu adalah prasangka saudara. Di sini Saudara-saudara berbicara melalui hakim. Saudara penuntut umum teruskan. untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara pembela silahkan. Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu yang begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan, sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seorang yang sudah tiada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia. Karena dia lelaki yang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang menjelekkan Anwar. Setiap kami menikah, setiap tahun ia membawa ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki. Tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, yang mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya, dan saya memang bahagia. Dusta, bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suami Nyonya
Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya, karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Tidak menjadi soal, di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran. Tapi setiap kata dibani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menerapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa koran yang jadi milik orang banyak. Saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan adalah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak lamarannya. Apa kata-kata yang diucapkan pada saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Atau tidak penting adalah urusan majelis. Apa katanya? Saya sudah lupa. Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu pada istri saya? Baik, silahkan. Yang sebenarnya murni, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Yang berkata sekarang soalnya jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Yang mulia, apa boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu. Yang mulia, apapun keputusannya, satu hal yang harus pasti, semuanya harus berdasarkan kebenaran. Silahkan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya kepada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan kepada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Saudara Murni tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, "Kau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati." Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan. Saudara penuntut umum, apakah Anda masih mengajukan pertanyaan? Yang Mulia, Apa ada yang Anda ingin sampaikan kepada majelis hakim? ada sedikit Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya itu lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan seorang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, silakan mengajukan pernyataan terakhir kepada majelis. Yang Mulia, kini sampailah saya pada tugas terakhir saya, yaitu membantu dengan semua tenaga mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui
niat dari seseorang itu. Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita tidak akan menilainya sendiri. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Demikian sidang kami undur beberapa saat.